Halo teman-teman, di sini ada paket ya UTBK SNBT pada tahun 2024. Nah, bagi kalian yang mau latihan boleh screenshot atau langsung mau download PDF-nya boleh di link deskripsi. Kita bahas semuanya, ada sekitar 20 soal. Nah, untuk soal nomor 1 di sini diketahui X plus Y adalah bilangan genap. Nah, berarti kita logikanya adalah X tambah Y sama dengan genap. Diketahui lagi X kali Y adalah bilangan ganjil. Berarti di sini X kali Y sama dengan ganjil. Perkalian apa teman-teman yang seumpama dikalikan menghasilkan ganjil? Oh, dia berakibat bahwasannya X-nya itu ganjil dan Y-nya itu adalah ganjil. Nah, karena ganjil kali ganjil pasti ganjil. Dan ketika kita periksa ganjil tambah ganjil pasti genap ya. Paham ya? Oke, berarti kita tahu X-nya ganjil, Y-nya ganjil. Jika Z adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian X dan Y, oke. Berarti Z sama dengan X per Y. Di mana X-nya adalah ganjil, jika dibagi dengan ganjil, akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, itu teorinya. Maka yang ditanya adalah Z kuadrat tambah 1. Berarti Z kuadrat tambah 1 itu akan apa? Tadi kita punya Z-nya adalah ganjil, teman-teman. Jadi kalau Z kuadrat itu artinya ganjil kali ganjil, pasti ganjil. Nah, bilangan ganjil karena itu 2n plus 1 atau bahasanya lebih dari 1 untuk genap. Kalau ditambahkan dengan angka 1, dia akan berubah menjadi huruf genap. Jadi jawabannya adalah pasti genap. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya, ini sering keluar pada tahun 2024. Artinya bagaimana? Mana yang harus kita kerjakan? Pertama, kita kerjakan adalah 4 lingkaran 2. Emang 4 lingkaran 2, langsungkan aja. Berarti C-nya itu adalah angka 4, D-nya adalah angka 2. Sehingga adalah 4 kali 2 per 4 dikurangi 3 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 8 dibagi dengan 4 kurangi 6 sama dengan 8 per minus 2. Hasilnya adalah minus 4. Berarti soal ini bisa kita tulis 2 segitiga minus 4. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Sehingga di sini bisa kita kerjakan 2, A-nya adalah 2, B-nya minus 4. Jadi 2 kali minus 4 per 2 kali 2 min 4. Sehingga hasilnya adalah min 8 per 2, ini berarti minus 4. Karena 2 kurangi minus 4 itu adalah minus 2 kali 2 adalah minus 4. Sehingga hasilnya adalah 2. Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 3? 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Oke, jadi anggaplah bilangan itu begini. Ada A1 atau U1, ada U2, ada U3. Dalam aritmatika ini aritmatika ya teman-teman, takut lupa. U2 itu adalah A tambah B, U3 itu adalah A tambah 2B. Karena rumusnya untuk UN dalam aritmatika adalah A tambah N min 1 kalikan beda. Nah, boleh dicatat bagi yang lupa. Sehingga kalau 3 bilangan ini ditambah, berarti gini, A tambah B tambah A tambah 2B sama dengan 24 katanya. Dengan hal hasil, A tambah A adalah 3A, B tambah 2B, 3B sama dengan 24. Sehingga A tambah B sama dengan 8. Ya. Nah, sama-sama bagi 3. Hasil kalinya adalah 440. Nah, bagaimana? Berarti kalinya begini, A kali A plus B kali A tambah 2B. Nah, karena di sini U1, U2, dan U3. Yang hasilnya itu harus 440. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita tahu A tambah B sama dengan 8. Maka kita boleh merubah jadi A kali 8 kali A tambah 2B
sama dengan 440. Paham ya? Atau atau gini dulu boleh. 440 dibagi 8 ini kan perkalian semua nih. 440 bagi 8. Kalau 400 kan sekitar 50. Kalau 45 berarti hasilnya adalah 55. Jadi di sini sisa apa? A kali A tambah 2B. Hasilnya adalah 55. A tambah 2B kita pencar lagi. Jadi A kali A tambah B tambah B sama dengan 55. Nah, tadi A tambah B itu hasilnya 8. Berarti di sini A kali 8 tambah B sama dengan 50. Paham ya? Dari sini bisa kita katakan 55 itu sebenarnya bisa kita faktorkan jadi 5 kali 11. Sehingga apa? Ini kan perkalian A kali 8 tambah B. Artinya bisa kita menganggap A-nya itu 5, 8 tambah B itu adalah 11. Sehingga B sama dengan 11 minus 8 sama dengan 3. Berarti A-nya 5, B-nya 3. Ketika kita periksa ke sini, ternyata hasilnya 5 tambah 3 adalah 8. Sehingga tidak menyalahi aturan. Nggak berapa hasil penjumlahan kuadrat ketiga bilangan tersebut. Otomatis kita harus menguji ke sini kembali. Jadi pertama kita tahu U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Di sini artinya A kuadrat tambah A plus B kuadrat tambah A 2B kuadrat. Nah, A-nya tadi adalah 5. Berarti di sini hasilnya adalah 5 kuadrat tambah. Berarti di sini 8 kuadrat tambah A plus 2B. Itu artinya A plus 2B berapa teman-teman? 5 tambah 2 kali 3. Hasilnya adalah 11 ya. Otomatis di sini hasilnya adalah 11 kuadrat. Sehingga 5 kuadrat adalah 25, 8 kuadrat 64, 11 kuadrat adalah 121. Jadi kalau 121 tambah 64 tambah 25 hasilnya adalah 1 tambah 4, 5 tambah 5 adalah 10. Ini 8, 10, 11, 210. Jadi jawabannya adalah 210. Paham? Mantap? Oke. Bagaimana dengan soal nomor 4, Kak, sahabat? Jika perbandingan antara jumlah dua bilangan, anggaplah dua bilangan itu adalah X dan Y. Jika di antara jumlah bilangan, berarti kita jumlahkan. Dan selisih bilangan, berarti kita kurangkan. Hasilnya adalah 7:5. Maka hasil pembagian kuadrat kedua bilangan, nah kedua bilangan dikuadratkan. Pembagian dulu baru kuadratkan. Kan di sini hasil pembagian kuadrat kedua bilangan atau setara dengan X kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Sama aja. Artinya soal ini kita kalikan silang menjadi X plus Y kalikan dengan 5 sama dengan 7 kalikan dengan X minus Y. Nah, X kali 5 adalah 5X tambah Y kali 5 adalah 5Y. Kalau di sini adalah 7X minus 7Y. Apa yang terjadi? Di sini X-nya kita satukan. Di sini 7X, 5X-nya pindah jadi min 5X. Min 7X kita pindah. Min 7Y kita pindah jadi 7Y. Sehingga hasilnya adalah 12Y sama dengan 2X. Artinya sama-sama bagi 2 berarti di sini 6Y. X sama dengan 6Y. Kalau pertanyaannya adalah perbandingan, jadi 6 sama dengan X banding Y. Karena Y-nya kalau pindah jadi pembagian. Jadi X per Y sama dengan 6. Sedangkan pertanyaannya adalah X per Y kuadrat. Jadi X per Y tadi 6. Kalau di sini dikuadratkan, di sini kuadratkan, hasilnya tentu 36. Ini untuk soal nomor 4. Bagaimana dengan soal nomor 5, Kak? Jika perbandingan antara dua jumlah, yang tadi berarti kita sudah punya dong X per Y sama dengan 6. Maka nilai minimum dari hasil kali kedua bilangan. Ini yang penting teman-teman. Kita punya tadi di atas nih
X sama dengan 6Y. X sama dengan 6Y. Kalau ada pernyataan atau pertanyaan tentang minimum, berarti ada hubungannya dengan turunan pertama. Masih ingat ya? Turunan pertama itu f absen X sama dengan 0 kalau fungsinya X. Artinya kita seandainya ini kita turunkan boleh. Kita turunkan yang penting turunan. Boleh f absen Y sama dengan 0. Maksudnya gimana Kak? Sabar. Kan yang ditanya adalah hasil kali kedua bilangan. Otomatis berarti di sini adalah X kali Y. Nah, si X itu kita rubah. Si X itu kita gunakan substitusi ini. Sehingga X sama dengan 6Y. Oke, berarti X-nya kita tulis 6Y dong. Betul. Kalikan dengan apa? Ya kalikan dengan Y. Hasilnya berapa? 6Y kuadrat. Ini berarti fungsi Y ya. Berarti FY sama dengan 6Y kuadrat. Karena kita mau cari minimum atau maksimum, kalau seumpama ada soal, berarti kalian boleh gunakan minimum atau maksimum, itu adalah rumusnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita turunkan, berarti add absen Y sama dengan, ini pangkatnya kali ya, 2 kali 6 itu adalah 12, pangkatnya berkurang, jadi 1, 12Y. Nah, 12Y sama dengan 0. Maka nilai minimum dari hasil kali tersebut adalah 12Y. Paham? Oke, selanjutnya nomor 6, teman-teman. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Tadi kita tahu bahwasanya X per Y sama dengan 6. Jika salah satu, ini kan sama dengan X sama dengan 6Y. Jika salah satu bilangan adalah 12, anggaplah Y-nya adalah 12, atau X-nya yang sama dengan 12, itu bebas. Karena salah satu, teman-teman. Sehingga ketika masuk ke sini, apa yang terjadi? Berarti X sama dengan 12 sama dengan 6Y. Sehingga Y-nya kita tahu berarti 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi bilangan yang lain adalah 2. Paham ya? Selanjutnya, bagaimana dengan soal nomor 3, teman-teman? Untuk soal nomor 3 berhubungan lagi dengan aritmatika. Berarti suku pertama A itu adalah 15, suku kedua B itu adalah minus 3. Nah, ketika mendapat soal ini tentunya kita akan mengecek bersama-sama. Jadi U3-nya kita cek, kalau UN itu adalah rumusnya adalah A tambah N-1 kalikan beda. Sehingga di sini A tambah 2 beda. Berarti A-nya itu 15 tambah 2 kali minus 3, hasilnya adalah 15 minus 6 sama dengan 9. Kalau U5-nya Kak, U5 sama dengan A tambah 4 beda. Sesuai rumus ini ya. Nah, berarti A-nya itu adalah 15 tambah 4, kalikan bedanya adalah minus 3, sama dengan 15 minus 12 sama dengan 3. Berarti kita punya U3 sama dengan 9, U5 sama dengan 3. U berapa yang kita harus cari adalah U6. Kita lanjut untuk U6, teman-teman. U6 itu berarti A tambah 5 beda. Sedangkan A-nya 15 tambah 5 kalikan bedanya minus 3. Hasilnya ternyata 15 dikurangi 15 adalah 0. Apakah suku ketiga akan lebih besar daripada suku kelima? Sedangkan suku ketiga 9, suku kelima adalah 3. Berarti benar dong, lebih besar. Apakah suku ketiga adalah 3 kali lipat dari suku kelima? 3 kali lipat berarti 3 kali 3, ternyata 9. Benar juga dong. Apakah suku keenam termasuk bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah termasuk 0, berarti benar juga. Apakah suku keenam akan lebih kecil daripada suku ketiga? Suku keenamnya tadi sudah ketemu, U6 sama dengan 0, sedangkan U3 sama dengan 9. Otomatis benar juga, lebih kecil. Berarti berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang benar? Semua pilihan benar. Mantap? Paham ya? Oke.